Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan ini insya Allah kita akan belajar dari Syekh Abdul Salam Asy'ari tentang jangan tinggalkan 4 kebiasaan ini. Beliau memberi judul, atau ya mungkin murid-murid beliau, judulnya adalah Ya Talibal Ilmi, wahai penuntut ilmu, la taqta' nafsaka an hadhil awrad al-arba'ah. Wahai penuntut ilmu, jangan pernah tinggalkan 4 kebiasaan ini. Apa saja 4 kebiasaan yang beliau melarang kita untuk tidak meninggalkannya? Kita langsung dengarkan saja. أنت لا تقطع نفسك من العلم، يجب أن يكون لك وردا من القرآن ووردا من دروس العلماء، لا تقطعها، لا تقطعها. Beliau mengatakan, kamu jangan pernah meninggalkan kebiasaan untuk belajar ilmu agama. Kamu wajib untuk selalu memiliki kebiasaan membaca dari Al-Quran, ya, meskipun hanya sedikit. Begitu juga memiliki kebiasaan untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran dari para ulama atau dari para ustadz. Ini jangan pernah ditinggalkan. Kemudian beliau ingin bercerita tentang seorang yang terus menjadi murid seorang syekh, ya, sampai umur yang sangat tua. Kita dengarkan cerita beliau. أحد الإخوان يقول: عاهدت شيخي على أن لا يفصل بيني وبين درسه إلا الموت أو العجز، أحدنا يعجز، سنستمر. وذلك Beliau mengatakan, ahadul ikhwan, sebagian teman, ya, pernah mengatakan, aku akan terus belajar dari guruku ini. Ya, beliau belajar dari seorang guru, maka beliau mengatakan, aku akan terus belajar kepada guruku ini sampai aku meninggal dunia atau sampai aku nggak mampu untuk datang. Jadi artinya kalau selama aku masih hidup dan aku mampu, pasti aku akan selalu datang pelajaran beliau. أنا أتذكر المشايخ قديما يحضر دروسهم أناس في 60 وفي 70 من عمره، ما يقطعون الدرس. وما زال بعض الناس الآن أعرف يحضر درس شيخه وهو فوق 65 سنة ويقرأ على شيخه، يقرأ عليه من 40 سنة ما قطع الدرس. التلميذ وصل مرتبة في الجامعة أعلى بكثير من شيخه، لكنه بدأ مع الشيخ وما قطع، وهذا من التواضع في العلم ومن الإجلال. وصدق. Ya, kemudian beliau bercerita tentang salah seorang syekh, ya. Beliau itu selalu ngajar sampai umur 60-70, ngajar terus, nggak pernah berhenti, nggak pernah menutup pelajarannya, nggak pernah libur pelajarannya. Dalam artian ya kalau libur mingguan mungkin, ya, dalam artian tapi tetap terus bersambung, nggak pernah ada jeda yang begitu lama. Dan terus ada yang hadir, ya, bahkan ada muridnya yang sudah umurnya sampai 65 tahun, fauqa khamsatin wa sittina sanah. Umurnya ada yang sudah sampai 65 tahun. Dan ini yang sudah umur 65 tahun ini sudah sangat tua menurut kita tentunya, masih menjadi pembaca kitab dari syekh tersebut, ya. Yaqra' ala syekhihi, ya. Sejak 40 tahun yang lalu, min arba'ina sanah, ya. Jadi sejak 40 tahun yang lalu terus menjadi pembaca di hadapan syekhnya. Biar nanti syekhnya mensyarah, dia baca, syekhnya mensyarah, dia baca, ya. Dan si murid ini dari sisi akademik, ya, dari sisi akademik dia sudah mencapai derajat universitas yang lebih tinggi daripada gurunya. Jadi mungkin dia sudah doktor atau profesor, gurunya mungkin masih doktor atau S2 misalkan. Lakinnahu bada'a ma syekh wa ma qata'a. Tapi karena dia sejak dari awal, sejak muda bersama gurunya ini, maka dia nggak mau menghentikan pelajarannya dengan gurunya ini. Kata Syekh, wa hadza min at-tawadhu fil ilmi, dan ini merupakan salah satu bentuk ketawaduan di dalam ilmu. Kemudian beliau mengatakan, أن الله عز وجل يجعل في قلوب الناس تعظيما لهذا الذي تواضع في تحصيل العلم مع شيخه أكثر مما يظن هو أنه من باب استنقاص. أرجع.
Baik, kemudian beliau mengatakan, dan percayalah kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di hati manusia kepada si murid ini, ya, karena dia sudah mencapai derajat akademisi yang sudah tinggi tapi tetap menjadi murid. Ini akan dilihat orang penuh dengan penghormatan, ya, karena dia bertawadhu dengan gurunya. Ya. Kemudian beliau ingin mengingatkan tentang 4 hal yang menjadi inti dari video ini. Beliau mengatakan, إذن يعني أرجع لكلامنا الأول، إذن اجعل لك نصيبا من الدروس لا تقطعها، واجعل لك نصيبا من القرآن لا تقطعه، واجعل لك نصيبا من القراءة لا تقطعه، واجعل لك نصيبا من المذاكرة لا تقطعه. Ya, beliau mengatakan dengan 4 hal. Yang pertama, la ta idzan la ta apa ini? Idzan la tatruk atau ij'alaka nasiban minad durus la taqta'ha. Yang pertama adalah teruslah belajar dari seorang ulama, ikut pelajaran atau hal-hal tertentu, ya. Jangan pernah berhenti kebiasaan ini, ikut pelajaran, ikut kajian. Kemudian yang kedua, wa ja'alaka nasiban minal Qur'an la taqta'uhu. Jadilah punya kebiasaan untuk membaca meskipun sedikit dari Al-Qur'an, jangan pernah tinggalkan kebiasaan ini. Kemudian yang ketiga, wa ja'alaka nasiban minal qira'ati la taqta'uhu. Jangan pernah meninggalkan kebiasaan membaca buku. Wa ja'alaka nasiban minal mudzakarati la taqta'uhu. Yang keempat, jangan pernah meninggalkan murajaah, ngulang-ngulang ilmu-ilmu yang sudah kita miliki. Ini adalah keempat hal yang beliau ingatkan dalam video ini. Punya kebiasaan ikut kajian jangan pernah ditinggalkan, punya kebiasaan baca Quran jangan pernah ditinggalkan, punya kebiasaan membaca buku jangan pernah ditinggalkan, dan punya kebiasaan murajaah ilmu yang sudah dimiliki jangan pernah ditinggalkan. Dan beliau menutupnya dengan mengatakan, هذه أوراد يجب ألا تقطعها، هذه الأمور الأربعة لا تقطعها قدر استطاعتك، ومع ذلك أكد عليها بكثرة دعاء الله عز وجل أن يرزقك العلم النافع. ya, beliau menutupnya dengan mengatakan, hadhil aurad yajib ala taqta'ha. 4 kebiasaan ini jangan pernah kamu tinggalkan. Hadhil umur al-arba la taqta'ha qadra istita'atika. 4 hal ini semaksimal mungkin usahakan jangan pernah kamu tinggalkan. Wa ma'a dzalika akid 'alaiha bi kathrati du'a ilahi azza wa jalla an yarzuqakal ilman nafi'a. Dan bersama dengan 4 kebiasaan ini, teruslah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Ya, dan saya biasa kalau kajian itu menyarankan bagi para hadirin untuk menghafal 7 doa tentang ilmu. Tapi yang saat ini saya sebutkan 3 aja, yaitu memohon agar ilmu yang sudah kita miliki itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mohonlah kepada Allah agar setiap kali Allah ingin menambah ilmu untuk kita, dijadikan ilmu tersebut ilmu bermanfaat, bukan hanya sekedar maklumat. Dan yang ketiga, teruslah memohon tambahan ilmu. Ini adalah doa Nabi di Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, ada hadisnya. Ya, yaitu bunyinya, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikanlah ilmu-ilmu yang sudah aku miliki menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepadaku ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa zidna ilman, dan teruslah tambah untukku ilmu. Ini adalah doa Nabi SAW. Ini perlu kita panjatkan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.